memenuhi panggilan tersebut. Cuman begini, yang saya sedih, ternyata setelah kita pelajarin semua laporannya, bagi saya pelapor ini sangat tidak layak untuk menjadi seorang pelapor. Banyak barang bukti yang setelah kita teliti ternyata jauh sekali dari perbuatan pidana yang dituduhkan kepada Dr. Richard. Itu yang pertama. Yang kedua, Dr. Richard ini selama ini sudah mencoba untuk diam, dalam artian beliau ini sekarang kan lebih bijaksana lah dalam menghadapi sebuah perkara, dalam sebuah kasus begitu. Tetapi ketika diserang-serang terus, ya tentu pada akhirnya kita menghadiri panggilan Polda Metro ini untuk membuka terang benderang laporan tersebut. Dan saya sangat yakin, sekali lagi saya sangat yakin, laporan ini jauh daripada perbuatan pidana. Itu dulu. Lalu kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman penyidik yang sangat humanis hari ini telah melakukan pemeriksaan dengan baik, di mana Dr. Richard dapat memberikan keterangan sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya. Itu menurut kami sangat perlu diapresiasi. Kami menyampaikan terima kasih kepada pejabat utama Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Direk Krimsus, Pak Wadir Krimsus, Pak Kanit, Pak Panit, semua sangat humanis dan kami merasa sangat diperlakukan dengan sangat amat baik. Itu dulu yang perlu kami sampaikan. Bang, laporan apa bang yang tadi tidak sesuai dengan apa yang di fakta yang abang temukan lah mungkin begitu? Begini, mengenai pokok materi yang sudah kami berikan dan tuangkan dalam berita acara pemeriksaan, kami tidak bisa buka karena kami memiliki strategi pembelaan. Tentu kami akan hadapi proses hukum dan menghormati proses hukum. Tetapi yang pasti bagi kami, laporan ini jauh daripada dugaan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan. Kami memiliki dasar mengatakan demikian. Artinya abang yakin di sini bahwa klien abang itu nggak ada masuk unsur pidana gitu? Begini, kami tidak yakin hanya berdasarkan apa yang ingin kami sampaikan. Kami yakin berdasarkan fakta dan pembuktian. Bukti-bukti yang sudah kami lihat, kami yakin bahwa ini jauh daripada dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Dilaporkan dalam hal apa bang? Dugaannya? Ya, itu bisa ditanyakan kepada teman-teman penyidik atau Pak Kabid Humas. Tapi dalam rangka ini kami ingin menyampaikan bahwa sekali lagi Dr. Richard sudah menghadiri panggilan dari Polda Metro Jaya dan sudah memberikan BAP, menuangkan semuanya dalam berita acara pemeriksaan dengan sangat amat baik dan seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya. Begitu. Kalau kita nggak hitung, Ya, belum. Dari jam berapa? Poin-poinnya aja mungkin dari jam 11 ya, dari jam 11 tadi, kurang lebih. Poin-poinnya aja mungkin dok, seperti apa mungkin tadi? Benang merahnya apa sih dok? Wah, aku mungkin nggak bisa spill, tapi mungkin ya jadi kekecewaan aku karena kan waktuku juga padat ya. Waktuku juga padat banget. Aku agak kecewa tadi di BAP. Aku ngelihat apa ya, yang laporinnya juga, mohon maaf ya, menurut aku ya, belinya juga tidak di platform resmi, belinya juga terindikasi barangnya bukan barang palsu, Bukan jadi barang asli. bukan barang asli ya, bukan barang asli. Bahkan bukan beli di tempat aku, yang kayak gitu punya bisa dilaporkan. Makanya pengacaraku pede, makanya pengacaraku tadi bilang bahwa kita jauh banget dari unsur pidana. Orang belinya aja nggak di tempat aku kok. Makanya kayak aku datang ke sini aku ngeliat, aduh, ya minimal kan beli di tempat aku lah kayak gitu kan, atau minimal dikonsumsi. Ini dikonsumsi juga enggak, dipakai juga enggak, tapi dilaporkan. Kan perlindungan konsumen itu ya harus digunakan ya. Di sini nggak ada korban loh, satupun nggak ada korban. Bahkan yang lapor dengan aku pun jadi korban tuh nggak ada. Jadi ini laporan yang menurut aku tuh dibuat-buat. Aku nggak tahu tujuannya apa, nggak tahu maksud dan tujuannya apa ya. Tapi sebagai warga Indonesia yang baik aku datang. Bisa komunikasi dengan pelapor nggak sih? Dengan adanya ini mungkin tidak selaras ya mungkin ya. Untuk apa kita komunikasikan? Kita kan sudah masuk ke proses hukum ya, kita hadapin proses hukumnya. Tapi begini, tadi Dr. Richard sudah menyampaikan sedikit bahwa yang dilaporkan salah satunya adalah perlindungan konsumen. Yang perlu kita garis bawahi adalah yang namanya konsumen itu pasti mengkonsumsi. Sedangkan apa yang tadi kami lihat, semua produk-produk yang diperlihatkan tidak ada satupun yang dikonsumsi. Pertanyaannya, apakah pelapor dapat disebut sebagai konsumen? Karena seluruh produk yang dihadirkan tidak pernah dikonsumsi secara langsung. Jadi produk yang dihadirkan adalah produk yang utuh. Dan kami duga, sekali lagi kami duga, bukan merupakan produk yang dibeli dari platform resmi. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan juga memang nggak beli di tempat resmi. Ya, bukan beli di tempat resmi. Dan yang kedua, ada indikasi bahwa produk tersebut bukanlah yang dijual oleh Dr. Richard. Artinya palsu. Ada
perbedaan di situ. Kami belum bisa menyimpulkan, tetapi yang bisa kami sampaikan ada perbedaan dengan yang original yang Dokter Richard jual. Ya, yang aku duga juga sepertinya mungkin ya, aku nggak bisa ngomong ya, karena itu kan nggak beli di platform resmiku ya. Jadi bisa jadi itu juga bukan produkku, bisa jadi itu dibuat-buat, dikarang-karang, aku nggak tahu sih. Tapi yang jelas bukan beli di tempat resmiku dan juga nggak ada korban di sini. Jadi aku tuh duduk ngabisin waktu, aku tuh bingung juga apa yang dipermasalahkan di sini. Korbannya nggak ada, belinya nggak di tempat aku, tapi dilaporkan. Ya tapi udahlah, kalau kita diundang ya, saya menghormatin pihak kepolisian di sini. Polisi ngundang saya memberikan keterangan. Dok, Ya. kerjasama Mungkin beli dengan di reseller, reseller mungkin. Athena tidak memiliki reseller, jadi kita nggak punya reseller. Oh, Jadi nggak punya reseller resmi, Dok? tidak, Athena tidak punya reseller. Yang punya reseller itu Glowtech ya. Itu Glowtech itu perusahaan istri. Memang sistemnya distribusi. Kalau Athena sendiri kita nggak punya reseller dan kita tidak punya reseller resmi, nggak punya. Jadi bukan platform resmi kita. Gimana lah? Bahkan kayak gini ya. Ini kasusnya dalamnya. Ada orang katanya beli dari tempat saya. Lalu pelapor si Dokter S nih beli dari orang ini. Jadi terus belinya itu bedanya 1 tahun kemudian. Coba dipikir, barang siapa itu yang ada di situ? Dan tidak ada video unboxing. tidak ada video unboxing, tidak ada bukti bahwa itu produk saya juga. Dan setelah saya lihat produknya, mohon maaf, berbeda dengan produk saya. Secara fisik pun saya bisa lihat bahwa produk tersebut berbeda dengan punya saya. Makanya Ada satu kata kunci penting. Pembelian dilakukan tanggal 23 Juli 2023. Sedangkan produk itu diproduksi pada bulan Agustus 2023. Bagaimana bisa sebuah produk belum dibuat tapi sudah ada pembelinya? Catatannya ya, dibeli tanggal 23 Juli 2023, sedangkan produk itu diproduksi tanggal 8 Agustus 2023. Jadi dibeli sebelum produk itu dibuat. Nah, ini kan menjadi tanda tanya bagi kami, ini menjadi tanda tanya yang lucu. Dari mana produk itu didapat? Nah, itulah dasar bagi kami yang menjadikan kami menduga bahwa produk yang dijual bukanlah produk resmi Dr. Richard. Dok, seolah-olah ini sebagai musuh bebuyutan nih, Dok. Kemarin kan sempat dokter yang di Jakarta Selatan nggak? gimana? Ada dugaan mungkin kaitannya sama laporan dokter dari Polres Selatan? Oh, enggak ya. Kalau dari laporan sih sebenarnya beliau dulu yang ngelaporin saya ya. Saya kan terakhir ngelaporinnya. Kalau dari itu ya, nggak ada sih, kayak nggak ada hubungan. Dok, seolah-olah sebagai musuh bebuyutan nih, Dokter S kan terus nyenggol-nyenggol dokter mulai dari produk sampai terakhir unboxing hadiah handphone, giveaway handphone itu iPhone itu gimana nih, Dok, responnya, Dok? Publik ya yang bisa menilai ya. Kalau menurutku, kalau misalnya memang saya kan dari dulu terkenal masuknya di edukasi ya, dan saya fokusnya memang di edukasi. Maupun saya ke podcast sekalipun, sebenarnya bahan yang saya bawa sebenarnya ada edukasi ya. Sekarang kalau misalnya doktif seperti itu, saya pikir publik lah yang bisa menilai sih, apakah tujuannya memang edukasi. Kalau memang tujuannya edukasi, yang edukasi ke masyarakat, saya pikir nggak perlu kemana-mana sih. Sampai ke handphone, sampai ke berlian, sampai ke baju orang dikomentarin, sampai ke macam-macam kehidupan pribadi ya. Saya pikir kalau misalnya memang dia edukator ya, edukasi aja yang benar. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke ranah pribadi, saya pikir itu bukan mau edukasi lagi ya, mungkin mau menghancurkan orang. Ada dendam pribadi, Mungkin terindikasi persaingan bisnis, mungkin terindikasi iri hati. Ya kan, kalau memang saya ya, jujur ya, saya nge-review skincare abal-abal loh, polosan merkuri yang kita ngomong ini jelas-jelas jahat tanpa terbantahkan bahwa di dalamnya ada kanker. Saya selalu ngomong ini produk berbahaya, tapi saya nggak pernah ngomong saya serang suaminya, saya sampai serang anaknya, saya sampai serang bajunya, saya serang agamanya, nggak pernah loh. Saya cukup, kalau Anda masih mau beli, silakan. Saya sudah kasih tahu, tugas saya sebagai edukator cuma cukup ngomong bahwa ini produk berbahaya. Kalau nggak boleh dong maksa-maksa orang. Kalau orang masih suka mau beli, ya terserah kalian. Kalau saya, karena saya edukasi, bukan dengan penuh kebencian, itu kalau saya ya. Nah maka ya publik aja lah menilai ini benar-benar edukasi atau bukan. Cukup berat nggak sih, Dok? Artinya sampai ya itu ke ranah sampai pribadi, nyenggol-nyenggol ya, bukan ya inti masalah dari ini. Diketawain aja mbak. Dok, emang mengandung bahan apa sih sampai akhirnya berapa? Nggak ada produk, makanya saya juga bingung ya, produk yang kita laporkan semuanya BPOM ya bang ya? BPOM resmi. BPOM resmi, legal untuk dijual. Iya. Dok, mungkin ini kan sama aja kayak mencederai Mencederai. produk dokter nih.
Bahkan sampai netizen ini banyak yang menghujat produknya dokter juga. Mungkin bisa tanggapan dokter. Waktu yang bisa membuktikan sih. Orang bisa menghujat, orang bisa menjatuhkan saya, orang bisa mencibir. Tapi kan waktu yang bisa membuktikan semuanya ya. Masyarakat mungkin kalau dengar sesuatu mungkin takut, ya saya maklumkan. Tapi kan kalau mereka berhenti pakai kan mereka ngerasain, oh ya nggak ada apa-apa, baik-baik saja, tetap sehat, kulit aku tetap baik. Terus menggunakan produk lain malah jadi hancur. Dan akhir-akhir ini kan balik lagi datang ke tempatku, ngerasa oh ya beda jauh memang nyamanannya beda ya. Publik lah yang menentukan sih. Bagi aku nggak jadi masalah. Kalau kita mau saling mengingatkan satu sama lain tuh nggak ada masalah bagi aku. Tapi tolong jangan tendensius. Karena kita kan sama-sama dokter, sama-sama edukator, sama-sama kasih manfaat ke masyarakat kan, intinya seperti itu. Dok, kerugiannya so far setelah dilaporkan ini sama Dokter apa dok? Mungkin berapa ratusan juta kah kerugiannya atau gimana dok? Atau omset menurun? Aku nggak pernah khawatirin itu sih. Aku kan terus buat karya aja ya. Kita terus buat karya yang terbaik saja. Aku nggak pernah mengkhawatirkan masalah omset, masalah dagang sih sebenarnya sih. Karena selama itu aku buat dengan sepenuh hati, selama ini selalu makin baik sih. Yang aku kalau ngomong kerugian ya pasti besar ya. Nama baik kan nggak ada harganya ya pasti semuanya ya. Tapi aku percaya Allah sih. Jadi aku serahkan aja semuanya ke. Kena mental nggak dok? Digempur mulu nih. Ya, aku harap bisa cepat buka mata masyarakat aja sih. Dok akan melaporkan balik dok? Sudah dilaporin, ya bang. Sudah naik sidik, katanya besok beliau juga hadir ya. Ya, mudah-mudahan segera tersangka. Bang, ini panggilan yang keberapa bang? Sendiri, dok. Nggak mau cek statusnya dokter sendiri, dokter atau bukan? Wah, itu bukan karena saya lah, mungkin itu dinkes saja bang ya, atau nanti yang lain aja karena yang lain. Aku nggak mau gangguin orang sih. Bang, ini panggilan keberapa untuk dokter itu? Ini panggilan yang pertama untuk BAP ya. Ini panggilan yang pertama dan Dr. Richard langsung hadir memenuhi panggilan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Begini, terakhir mungkin kita nggak tahu hati seseorang, ya kan? Tujuan melaporkan itu apa? Apakah benar membela masyarakat ataukah untuk menghancurkan seseorang? Kita tidak pernah tahu itu. Tapi kalau saya melihat daripada bukti-bukti yang ada, bagi saya tujuannya sudah berbeda. Bagi saya, ini penilaian saya, bukan penilaian Dr. Richard, penilaian saya. Saya sebagai kuasa hukumnya Dr. Richard melihat bukti-bukti, saya merasa ini sangat jauh daripada dugaan tindak pidana. Maka dari itu saya mau sampaikan kepada pelapor, kalau tujuannya tidak benar, ingat, Tuhan tidak tidur. Itu aja. Bang rokok bang. Bang. Kalau buat Dr. Richard sendiri dok, artinya di kasus ini kan cukup melelahkannya dari segi pikiran, waktu segala macam. Gimana dok menyikapinya, menghadapinya dok? Enggak juga sih, tenang aja. Aku sih senang, santai. Diambil hikmahnya saja. Aku yakin ini buat aku jadi lebih dewasa, buat brandku juga jadi lebih matang, buat brandku jadi lebih siap juga. Aku percaya sih brandku yang sudah aku bangun dari 12 tahun yang lalu pasti kuat, pasti bisa ngelewatin ini. Dan aku yakin kalau misalnya bisa ngelewatin ini pasti akan jadi yang lebih baik. Andai pun, aku ngomong kayak gini ya, nggak ada manusia yang namanya tidak sempurna. Semua pasti punya salah. Begitupun juga brand, pasti ada kekurangannya. Aku nggak ada satupun brand yang sempurna 100%. Nggak ada. Andai pun kalau brandku pun ada kekurangan, aku siap kok perbaikin. Jangankan itu kok, nggak ditunjukin sekalipun, aku terus perbaikin diri kok. Itu adalah kewajibanku supaya aku bisa jadi tumbuh terus, bisa jadi brand yang bagus. Menurutku seperti itu ya. Yang penting jangan tendensius, itu aja sih. Jangan ada niat untuk menjatuhkan iri dengki ke orang lain. Oke. Thank you dok. Oke, terima kasih semua. Sayang, mudah-mudahan nggak ada. Belum ada. Nanti tanyakan ke Polda Metro ya. Kalau itu sudah kewenangannya penyidik. Tapi Dok, sampai saat ini belum ada. Kemungkinan 20 atau 30 pertanyaan tadi di dalam. Kurang lebih. Kira-kira berapa? Aku nggak ingat. Ya pasti ada lah. 20 ya? Ya. 20 pertanyaan. Itu produknya hanya satu item atau beberapa item? Ya itu sudah materi yang pasti lebih dari satu. Tetapi sekali lagi dari seluruh produk yang dilaporkan tidak ada dasar yang membuat atau katakanlah bisa dikaitkan dengan Dr. Richard. Jadi aku spill aja langsung sendirian. Jadi bahasa yang paling simpel ya. 3 produk yang dilaporkan. 2 belinya nggak di tempat aku.
Satunya lagi beli di tempatku, belum dipakai. Bahkan belum pernah dipakai langsung dilaporkan. Lanjut. Ya itulah yang bisa aku ngomong. Ya gimana ya? Apa yang mau aku tanggepin? Nggak tahu aku mau apa yang mau aku tanggepin. Belinya nggak di tempat aku, pas aku lihat produknya ini juga bukan terindikasi produk resmiku, Dan tidak pernah dikonsumsi. ya dan nggak pernah dikonsumsi juga. Jadi aku tuh agak-agak sedikit bingung juga sih sebenarnya. Nggak apa-apa lah, hiburan. Dokter itu dari tahun berapa dokter memproduksi produk yang dibeli sama dokter itu? Ada yang 2022, ada 2023 nih. Yang terakhir yang produk yang belum dibuka 2024 ya? 2024 ya. Oke, thank you semuanya. Makasih semuanya. Jeffrey Simatupang. Jeffrey Simatupang. Ayo. Yang sampingnya Agus Nusan. Kita ke sana dulu, Bang. Memuaskan mereka. Kenapa foto? Foto itu mas. Oke, sebelah sini, Bang. foto-foto. Foto yang bagus ya. Ya, sebelah kanan. Mekanik suruh ngambil aku yang jelek nih. Oke. Oke, terima kasih semua. Udah cukup, aku tidak menerima double lagi. Suka kebiasaan. 0811 242498. Dok, artinya ada rasa kekecewaan juga ya dengan melihat kondisi tadi di dalam diperiksa. Jeffrey Simatupang. Nggak tahu Bang, susah ngomong. Karena kan tadi dokter bilang produknya yang 2 tidak dibeli ke patuh ke terus yang Sedikit satu. kecewa mungkin ya. Kecewa aku sih. Gimana Bang? Aku kecewa Bang. Bosan nggak sih dok bolak balik kalau dokter? Tapi yang pasti Dr. Richard tidak menjadi rendah karena direndahkan, tidak menjadi tinggi juga karena dipuji. Dr. Richard ya Dr. Richard. Inilah Dr. Richard begitu. Dok, tak kenal maka tak sayang. Mungkin dia pengen kenal dokter lebih jauh atau ada mau bisnis bareng sih dok. Cuma nggak tahu caranya dok. Tanya dengan dia aja, kita tanya dengan saya. Besok ada di Jaksel kan? Tanya. Tapi sempat ajak mediasi nggak? Udah beberapa kali. Aku kan sebagai warga, sebagai bukan warga Indonesia ya kali ya, sebagai ya apa ya, sebagai makhluk yang beragama lah tuh ngomongnya ya. Kita kenapa sih pakai ribut-ribut? Itu juga kan Ustadz Felix Show ada ngomong dengan aku, temuin aja, samperin, dia bilang. Terus teman-teman juga bilang, samperin aja. Kalau mungkin beberapa publik lupa, saking aku pengen ketemu dengan dia, saking aku pengen bertanya dengan dia, ada masalah apa sih? Sampai aku menerima loh tantangan debat Bang Denny Sumargo. Itu loh, aku tuh mau terima debat Bang Denny Sumargo itu bukan karena mau debat dengan dia. Aku tuh mau ketemu dengan dia, tapi juga dia nggak mau ketemu ya, kayak gimana coba? Berapa kali sudah. Berarti dari dianya nggak mau ya? Iya, dan ya dari kemarin kan apa sih masalahnya kayak gitu, kalau ada saya ada kurang atau ada yang nggak enak bagi sampean ya tegur kayak gitu secara pribadi. Aku ya sebagai makhluk Allah lah ya, kita coba seperti itu, tapi nggak bisa ya kayak gimana, mau ngomong apa? Oke, udah ya, nanti kita mati. Semakin memberita malah semakin Ada aja cobaan. malah makin luar biasa gitu. Ada pernah kepikir kayak gitu, tapi aku yakin kok sebenarnya semakin kita dapat ujian kayak gini, semakin buat kita tuh jadi lebih hebat, jadi lebih kuat. Aku percaya itu. Jadi ini cara Allah menguji aku, cara beliau buat aku jadi lebih besar, pribadi yang lebih besar. Sampai curhat ke mungkin ustadz-ustadz yang Curhat, gila, curhat semua ustadz gue curhatin. sampai berapa ustadz dok? Ustadz dari Sulaiman, Ustadz Felix Yao, siapa lagi ya? Teman-teman ustadz Kokolim. yang lain, aku nggak bisa sebut satu-satu lah ya. Tapi banyak banget aku curhatin. Ya kan nggak enak ya, sakit ya rasanya ya, sakit ya. Maksudku kayak gini loh, aku nggak mau kasar, aku nggak mau baku hantem, aku nggak mau emosi, aku nggak mau balik ke diri aku yang lama kayak gitu. Aku nggak mau kayak jahatin orang, aku nggak mau kayak gitu. Aku sudah merasa menjadi lebih baik dan aku pengen stay kayak gini. Tapi kan aku diserang habis-habisan, jadi aku tanya kayak gimana sih tipsnya? Masa Pak Ustadz aku harus ajak berantem lagi, masa aku harus marah-marah lagi kayak gitu kan? Ada nggak cara yang lain? Kayak gitu aja sih. Ada jawaban mereka Cari orangnya, temuin orangnya, ngomong langsung Pak Mata. Udah berusaha. Aku tuh tolak, jujur ya, debat dengan Bang Densu. Aku ingetin lagi ya, Bang Densu tuh tau banget, itu kepolak 2 kali loh. Bang Densu tuh ngajar
ayo debat lawan dokter. Maaf, aku tidak mau. Karena aku bilang, aku tidak bersedia debat. Karena debat juga tidak diperkenankan dalam agama juga. Aku males lah kayak gitu punya. Ya udah, kalau memang aku ada kurang, ya udah aku minta maaf, dah kayak gitu aja, kayak gitu punya kan. Sesimpel itu aja. Tapi kan diajak terus dari Pak Ustadz bilang temuin. Ya udah kalau nggak mau ketemu, ayo kita ketemu di sana. Dan aku datang ke sana bukan untuk berantem loh. Aku datang ke tempat Bang Desu bukan untuk berantem, untuk tabayun, untuk tanya baik-baik. Itu aja sih sebenarnya, sangat disayangkan. Kalau bisa diselesaikan baik-baik, kenapa sih kita harus dulu ribut? Ngeremnya gimana dok? Padahal kan produk yang lain banyak banget yang pakai merkuri, berbahaya, polosan, abal-abal, jahat, banyak banget. Tapi kenapa yang diincar itu yang penjualannya tinggi? Iya.